Sebuah pengakuan dibuat oleh Amad Diallo. Winger Manchester United itu mengaku bahwa ia mencetak gol ke gawang Liverpool itu dalam kondisi masih berpuasa. Diwawancarai Stadium Astro seusai laga, Diallo mengaku bahwa ia tampil di laga tersebut dalam kondisi masih berpuasa. Ia juga tidak menampik bahwa bermain dalam kondisi berpuasa itu tidak mudah. Namun ia senang tetap bisa menjalankan kewajiban ibadahnya tersebut. Lebih lanjut, Diallo menyebut bahwa keberhasilannya mencetak gol ke gawang Liverpool itu atas ridha Allah. Jadi ia bersyukur bahwa upayanya untuk tetap menjalankan ibadah puasa diberi ganjaran yang bagus oleh Allah. Bintang muda Manchester United Kobbie Mainoo baru-baru ini mendapatkan pujian setinggi langit dari Micah Richards. Man City itu terkesan melihat aksi sang gelandang saat melawan Liverpool. Sang gelandang tampil dengan solid di laga ini. Ia sulit dihentikan lini tengah Liverpool sebelum akhirnya digantikan Christian Eriksen jelang akhir babak kedua. Richards mengaku sangat terkesan dengan penampilan gelandang muda MU itu. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Winger muda mereka Alejandro Garnacho kini masuk dalam radar Real Madrid. Defensa sentral melaporkan bahwa performa Garnacho dipantau oleh Real Madrid. Los Blancos dilaporkan ingin mencoba membajak sang winger dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, Real Madrid sangat tertarik untuk mendapatkan jasa Garnacho dari MU. Mereka terkesan dengan penampilan sang winger selama di MU. Mereka yakin Garnacho akan berkembang menjadi salah satu pemain terbaik di dunia di masa depan. Itulah mengapa Real Madrid ingin membajaknya dari MU dalam waktu dekat ini. Jesse Lingard awali debut kurang manis di Korea Selatan bersama FC Seoul. Jesse Lingard belum main penuh, kena kartu melulu dan disemprot pelatihnya sendiri. Jesse Lingard sudah bermain 3 kali di kompetisi Liga 1. Dirinya seluruhnya jadi pemain pengganti. Total catatkan 105 menit dan belum bikin gol atau assist. Apesnya lagi, Lingard juga sudah 2 kali kena hukuman kartu kuning. Bukan awal yang indah baginya. Tak sampai di situ, pelatih FC Seoul Kim Gi-dong turut menyemprot Jesse Lingard. Baginya, ex pemain MU itu malas berlari dan takut mengadu body. Mayoritas pemain Man City akan membela timnas masing-masing dalam jeda internasional. Manajer Pep Guardiola berharap skuadnya selamat dan sehat sampai kembali ke klub. Jika ada satu pemain andalan yang cedera, itu bisa membuat Guardiola harus kembali memutar otak. Namun ia juga tak bisa apa-apa karena panggilan timnas wajib hukumnya dipenuhi pemain, kecuali mereka sudah menyatakan pensiun. Menatap jeda internasional, Guardiola mengaku tak akan menonton para pemainnya bertanding. Ia hanya akan menunggu para pemainnya pulang ke klub sembari mengecek siapa yang sehat, siapa yang tidak. Jersey timnas Indonesia yang baru resmi diluncurkan oleh Erspo di Jakarta ini sekaligus jadi momen untuk menjawab kritikan. Dengan tetap mengusung warna merah, putih, dan hitam, jersey baru timnas yang diluncurkan Senin 18 Maret 2024 terlihat fresh. Jersey merah yang merupakan kostum utama menggunakan konsep kerah bulat dan aksen warna putih. Jersey kedua berwarna hijau yang menggunakan konsep yang hampir sama, yakni garis putih di leher dan lengan. Pemilik Erigo Muhammad Sadat menyebut bahwa jersey utama ini terinspirasi dari seragam Indonesia yang pernah dipakai pada tahun 1981. Hal ini menjawab kritikan sebelumnya yang menyebut jersey baru meniru seragam timnas Singapura. Kemenangan besar Barcelona di markas Atletico Madrid diwarnai kartu merah Xavi Hernandez. Xavi menyebutnya sebagai keputusan yang tak penting sama sekali. Barcelona melibas Atletico 3-0 dalam laga di Wanda Metropolitano, Senin 18 Maret 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol-gol dari Joao Felix, Robert Lewandowski, dan Fermin Lopez membawa Blaugrana meraup 3 poin. Laga ini sendiri diwarnai 2 kartu merah, satu untuk Xavi Hernandez di babak pertama, lalu satu lainnya untuk pemain Atletico Nahuel Molina pada penghujung pertandingan. Kartu merah Xavi sendiri kabarnya dipicu protes berlebihan di tepi lapangan. Ia sempat diperingatkan dengan kartu kuning, tapi kemudian ofisial keempat merasa Xavi melakukan gestur yang layak dihukum hingga memanggil wasit.
Bek sepuh Inter Milan Francesco Acerbi resmi dicoret dari timnas Italia karena diduga melakukan tindak rasialis terhadap bek Napoli Juan Jesus. Insiden tersebut terjadi pada lanjutan Liga Italia antara Inter Milan versus Napoli di San Siro. Ketika pertandingan memasuki 1 jam, wasit menerima komplain dari Juan Jesus. Dikutip dari Sky Italia, bek Brazil yang juga pernah memperkuat Inter itu mengadu bahwa Acerbi menyebutnya N-word. Kata tersebut termasuk istilah ofensif yang sering dikategorikan hinaan rasialisme. Kasus ini pun didalami oleh FIGC dan melahirkan keputusan pencoretan bek 36 tahun tersebut dan tim asuhan Luciano Spalletti. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mendapat kritik tajam dari sahabat Cristiano Ronaldo usai menyemprot seorang wartawan. Juru taktik asal Jerman itu semakin dibuat kesal oleh reporter dari PS Sport 1 yang mempertanyakan intensitas Liverpool selama perpanjangan waktu. Kemudian Klopp ngeloyor pergi karena enggan meladeni lebih banyak pertanyaan. Sikap Klopp tersebut kemudian dikecam oleh Piers Morgan. Jurnalis yang dikenal sebagai sahabat Cristiano Ronaldo itu menyebut ex pelatih Borussia Dortmund itu sebagai pecundang yang tidak tahu malu. Jonathan David nampaknya punya banyak penggemar di musim panas nanti. Striker Lille itu kini dikabarkan jadi target transfer Arsenal. Dilansir Hit, ada peminat baru untuk jasa sang striker. Klub Premier Liga Arsenal dilaporkan berminat untuk memboyong sang striker. Laporan itu mengklaim bahwa Arsenal mengincar jasa David untuk memperkuat lini serang mereka. Ini disebabkan performa Gabriel Jesus selaku striker utama Arsenal lagi menurun. Alhasil Mikel Arteta butuh mesin gol baru yang bisa memperkuat timnya. Striker 24 tahun itu dinilai punya talenta di atas rata-rata dan Arteta berminat memboyong sang striker ke London Utara. Laju positif AS Roma di Serie A musim ini bersama Daniel De Rossi terus berlanjut. Lolos ke Liga Champions musim depan kini menjadi target realistis. Giallo Rossi baru saja membungkam Sassuolo 1-0 di pekan ke-29 Serie A musim ini, sekaligus menjadi kemenangan ke-7 dalam 9 laga terakhir sejak De Rossi masuk menggantikan Jose Mourinho. Deretan hasil manis itu mengangkat posisi Roma di klasemen sementara. Kini mereka berada di urutan 5 dengan 51 poin, terpaut 3 angka saja dari Bologna yang berada di urutan keempat atau batas akhir zona Liga Champions. Timnas Vietnam membidik 1 poin saat dijamu Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua tim memburu tiket lolos ke babak selanjutnya. Di klasmen kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F, Irak masih menjadi pemuncak klasmen dengan raihan 6 poin. Vietnam ada di posisi kedua dengan 3 angka. Filipina dan Indonesia ada di posisi 2 terbawah dengan catatan 1 poin. Oleh karena itu, Indonesia versus Vietnam penting untuk menentukan posisi akhir di klasmen kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F. Pada pertandingan di GPK, pemain Vietnam Bui Hong Tien An menegaskan cuma mengincar 1 angka. Bayer Leverkusen baru pecahkan rekor dengan kemenangan terbanyak di satu musim Bundesliga yakni 22 kali. Bayer Leverkusen terbaru menang 3-2 atas Freiburg pada Minggu 18 Maret 2024. Hasil itu membuat pasukan Xabi Alonso terus kukuh di puncak klasmen. Dilansir dari Squawka, Bayer Leverkusen kini memecahkan rekor klub. Mereka mencatatkan kemenangan terbanyak di satu musim Bundesliga sebanyak 22 kali. Dari 26 laga di Bundesliga sejauh ini, Leverkusen pun belum pernah kalah. Cuma 4 kali mereka tersandung dengan hasil seri. Dusan Vlahovic mendapat kartu merah akibat emosi tak terkontrol saat Juventus ditahan Genoa tanpa gol di Serie A. Kemarahan striker Serbia itu seolah menjadi cerminan rasa frustasi atas buruknya performa Bianconeri dalam 2 bulan terakhir. Kekesalan Vlahovic dinilai tak lepas dari hasil buruk tim. Hal itu diakui gelandang Fabio Miretti usai laga. Juventus hanya mendapat 7 poin dalam 8 laga terakhir Serie A musim ini, dengan rincian 1 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Tak hanya merusak impian meraih Scudetto, hal itu juga membuat posisi di zona Liga Champions terancam.